Selamat pagi, siang, malam kepada Bu Lydia dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan membuat video presentasi mengenai teori portofolio dan analisis investasi yang disusun oleh kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama Karin dan saya sendiri William Utama Margau dan Sarah Elizabeth. Dimulai dari bab 1 analisis makro ya. Dimulai oleh Karin. Untuk bab 1, analisis makro, yang pertama ada analisis kondisi ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2021 mengalami peningkatan hingga 7,07% hingga tahunan. Lebih lanjut, ekonomi Indonesia triwulan 2 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31%. Dari triwulan sebelumnya, peningkatan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2021 terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Perbaikan ekonomi ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil bangkit setelah mengalami tekanan selama beberapa triwulan terakhir akibat COVID-19. Peningkatan ekonomi tersebut memang menjadi pertanda yang baik, namun tetap penting untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi penurunan kembali pada triwulan berikutnya. Salah satu hal yang cukup berperan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah investasi. Kinerja investasi sebagai salah satu mesin pertumbuhan mulai mengalami peningkatan, yaitu sebesar 7,54%. Sejak diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan petunjuk operasionalnya yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko telah memberikan sentimen positif pada investor untuk tetap merealisasikan investasinya, baik yang sedang dalam masa persiapan, konstruksi maupun masa produksi. Pada periode April sampai Juni 2021, investasi berjalan dengan baik di mana beberapa perusahaan besar telah melakukan groundbreaking. Selanjutnya, ada analisis pasar modal Indonesia. Menurut situs resmi Indonesia Stock Exchange (IDX), pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, ekuitas atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Pertama, sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Yang kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Yang selanjutnya, bab 2, analisis fundamental perusahaan. Penjelasan, analisis fundamental yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan adalah yang pertama, debt to equity ratio atau DER. DER adalah rasio yang membandingkan antara liabilities dengan ekuitas. Rumus dari DER sendiri adalah jumlah liabilitas dibagi jumlah ekuitas lalu dikali dengan 100%. Yang kedua, earning per share atau EPS. EPS adalah laba perusahaan yang dibagi per lembar saham. Rumus dari EPS adalah laba bersih dikurang dividen preferen, lalu dibagikan dengan jumlah saham yang beredar pada akhir periode. Yang ketiga, price to book value ratio atau PBV. PBV adalah perbandingan harga saham dengan nilai buku per saham atau book value per share. Semakin rendah PBV di bawah 1 mengindikasikan harga saham tersebut lebih murah dari nilai buku perusahaan. Rumus dari PBV adalah harga saham dibagi dengan book value per share. Yang keempat, price earning ratio atau PER. PER adalah indikator harga saham saat ini, setara dengan berapa kali pendapatan bersih selama 1 tahun. Rumus PER adalah harga per saham dibagi dengan laba per saham. Yang kelima, return on asset atau ROA. ROA adalah rasio yang digunakan
untuk bisa mengevaluasi apakah pihak manajemen sudah mendapatkan imbalan yang sesuai berdasarkan aset yang sudah dimilikinya. Rumus dari ROA adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset, lalu dikalikan dengan 100%. Yang keenam, Return on Equity atau ROE. ROE adalah perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Pada umumnya, perusahaan dikatakan baik ketika ROE melebihi 10%. Rumus ROE adalah laba bersih dibagi dengan jumlah ekuitas lalu dikalikan dengan 100%. Yang selanjutnya ada analisis dari beberapa saham yang telah kami beli, seperti contohnya analisis fundamental saham Trisula Tekstil Industri Tbk. Di sini kita dapat melihat berapa EPS per DER, ROA, dan ROE-nya. Selanjutnya ada juga analisis dari fundamental saham yang selanjutnya, saham MNC Investema Tbk. Terus selanjutnya ada analisis fundamental Smartfren Telekom Tbk. Terus ada juga analisis fundamental saham Wahana Inti Makmur Tbk, analisis fundamental saham Goto Gojek Tokopedia Tbk, analisis fundamental saham Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, analisis fundamental saham Waran seri keempat Buana Lintas Lautan Tbk. Dan yang terakhir, analisis fundamental saham Matahari Putra Prima Tbk. Selanjutnya bab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada bab 3, analisis teknikal. Yang pertama ada GOOD Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, yang dimana pergerakan saham PT Garuda Food selama masa pembelian yakni bulan Maret menunjukkan terdapatnya penurunan harga penjualan saham, lalu perlahan terdapat kenaikan yang cukup tinggi. Kemudian perubahan tersebut tidak nampak secara signifikan dan bertahap. Perolehan grafik tertinggi didapat sebesar 635 pada bulan April. Kemudian pergerakannya naik turun terlihat normal dan wajar. Kemudian yang kedua ada MPPA, yaitu Matahari Putra Prima Tbk, yang dimana pergerakan Matahari Putra Prima yang dibeli pada bulan Maret menunjukkan bahwa harga saham sedang mengalami penurunan yang cukup menurun. Namun perlahan MPPA mampu menyeimbangkan kembali nilai pergerakan saham mereka. Yang ketiga ada Friend, yaitu Smartfren Telkom Tbk, yang dimana pergerakan saham Smartfren yang dibeli pada bulan Maret menunjukkan grafik bahwa pergerakan saham sedang menurun. Perkembangan ini terpantau normal dan tidak memiliki kenaikan yang signifikan. Pergerakan naik turun, harga saham hanya sedikit, sehingga grafiknya pun terlihat stabil. Namun, kami menyimpulkan bahwa saham ini belum memiliki dan belum berhasil memuncaki bahwa saham ini kejayaannya seperti bulan Agustus tahun 2021 lalu. Kemudian ada BEL, Trisula Tekstil Industries Tbk, yang dimana menunjukkan pergerakan yang bagus sejak bulan April 2022, walaupun sempat mendapatkan penurunan. Namun hasil akhir grafik bulan Mei ini menunjukkan bahwa Trisula Tekstil berhasil mendapatkan grafik tertinggi senilai 3,378. Pergerakan ini sedikit beresiko jika terjadi penurunan secara drastis. Kemudian ada BHIT, yaitu MNC Investment Tbk, yang dimana sejak pembelian saham di bulan April, pergerakan saham MNC sejauh ini memiliki grafik yang stabil dan normal. Terdapat penurunan dan kenaikan secara wajar dan tidak berisiko tinggi. Lalu ada saham nasi, yaitu Wahana Inti Makmur Tbk, yang dimana pergerakan saham ini terbilang cukup aman untuk pembelian sejak bulan April. Kenaikan yang diterima PT ini berjalan secara perlahan dan signifikan, walaupun sempat terjadinya penurunan yang cukup jauh. Namun nilai saham bisa kembali naik lagi dan menjadi stabil. Lalu ada Gojek Tokopedia Tbk, yang dimana memiliki grafik pergerakan saham yang meningkat sejak bulan Mei. Pada awalnya terdapat penurunan, namun Goto berhasil menaikkan kembali nilai saham mereka. Dan yang terakhir ada
BULL, yang dimana untuk saham ini terdapat error untuk pengambilan data grafiknya, sehingga pada pukul 23.47 grafik ini menyebabkan kelompok kami tidak dapat menampilkan data tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada hasil laporan mingguan kami. Dilihat di sini minggu pertama kami terlihat kosong, tapi sebenarnya kami ada melakukan transaksi yang hanya aja pada saat itu kami tidak memasukkannya. Jadi ini ada tapi kami tidak memasukkannya. Terus di minggu keduanya kami melakukan transaksi pada tanggal 14 Maret membeli saham GOOD dengan sebanyak 1 lot dengan harga Rp550. Total belinya Rp55.077 dengan sisa saldo Rp244.923. Terus pada harga penutupan 15 Maret 2022 sebesar 550 dan Unirized-nya 54,868. Unirized profit or loss itu minus 209. Selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2022 kami membeli saham MPPA lot sebanyak 1 dengan harga Rp392 dengan total belinya Rp39.255. Dengan sisa saldo kami Rp205.668. Harga penutupannya sebesar Rp420. Unirized-nya sebesar 41.899 dan Unirized profit or loss sebesar Rp2.644. Selanjutnya dengan total saldo awal total belinya sebesar Rp94.332 dan Unirized profit or loss sebesar Rp2.435. Dan selanjutnya laporan portofolio per tanggal 21 Maret ini salah bikin kami. Jadi 21 Maret 2022 itu tabungannya tabungan sekarang sebesar Rp205.668. Persennya 68,56%. Terus saham yang terbeli sebesar 94.332.000, persennya 31,44%. Dan Unirized profit or loss-nya sebesar Rp2.435.000 atau dalam persennya 0,81%. Terus selanjutnya pada minggu ketiga kelompok kami tidak memiliki transaksi. Dan selanjutnya minggu keempat sampai dengan minggu kelima pada tanggal 14 Maret 2022. Maaf, ini selanjutnya ini tanggal 11 April. 11 April kami membeli saham Friend dengan 3 lot dengan harga beli Rp71. Jadi total belinya sebesar Rp7.110 dan total saldo kami menjadi Rp198.558. Harga penutupan pada tanggal 12 Aprilnya sebesar Rp84 dan total jual Unirized-nya sebesar Rp8.380.000 dan unrealized profit or loss sebesar Rp1.270.000. Dan jadi total beli saldo awal kami menjadi Rp100.442.000 dan total dari unrealized profit or loss jadi Rp3.705.000. Selanjutnya pada minggu ke-6. Minggu ke-6 kami juga tidak membuat transaksi atau tidak memiliki transaksi. Dan selanjutnya pada minggu ke-7. Minggu ke-7 pada waktu minggu ke-7 ini kami memiliki transaksi dan memiliki total saldo belinya menjadi Rp107.951.000 dan unrealized profit or loss-nya menjadi Rp3.608.000.
Rp3.680.000 dan minggu ke-8 dan minggu ke-9-nya kami tidak memiliki transaksi mengenai saham yang kami beli atau kami jual pun. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata kepada teman-teman semua. Sekian, terima kasih.